Hello and welcome back again everyone in my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan mendapatkan informasi seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pergerakan BNB. Dan seperti yang kita tahu, BNB diperkirakan pada tanggal 15 sampai 18 ini akan melakukan yang namanya coin burn. Jadi coin burn itu yang dimaksud adalah memburn sebagian dari supply mereka, di mana hal tersebut menyebabkan supply itu semakin menipis sementara peredaran koin yang ada di seluruh market ya, kita bilang exchange dan lain sebagainya, otomatis akan menyebabkan harganya itu bisa berpotensi menguat. Balik lagi kenapa? Karena pertama, demand-nya itu kan selalu bertambah teman-teman nih. Hanya saja dengan mungkin kondisi market cap saat ini di cryptocurrency yang sudah menurun jauh. Jadi kalau misalnya kita cek dari Binance, kalau kita cek dari coin market cap, kita ngelihat di sini sebenarnya ada penurunan terhadap market cap dalam beberapa waktu terakhir. Kalian bisa cek dari sini ya. Jadi market cap ini kan mengalami penurunan, artinya aktivitas di dalam pasar cryptocurrency sendiri sebetulnya itu sedikit menurun terkait dengan kondisi-kondisi yang mungkin orang sudah mulai withdraw, mungkin orang sudah mulai merasa tidak make money lagi di cryptocurrency dan lain sebagainya. Itu bisa jadi impact. Jadi kenapa saya bahas ini dan kenapa kita perlu membahas tentang coin burn ini ya, karena ini pada dasarnya menjadi salah satu pilar atau menjadi salah satu faktor pendukung untuk BNB itu kembali menguat. Perkiraan burningnya itu berkisar antara tanggal 15 sampai tanggal 18 Juli. Nah, ini adalah pertanyaan bagi semua orang. Apakah BNB price akan rally? Nah, terakhir kali BNB di burn itu sekitar 595 juta dolar dalam bentuk token BNB. Dan saat ini kita terus terang belum bisa dapatkan informasi karena terakhir itu ternyata si mekanismenya si Binance ini itu diganti. Tadinya dia ngefix kalau nggak salah di kisaran 25% dari profit, sekarang berubah jadi fleksibel. Dan saya rasa berdasarkan kalian bisa lihat ya, ini berdasarkan history burn yang terakhir, rata-rata di burn itu supply-nya itu berkisar antara 1% ya. Jadi asumsi saya, let's say kalau kali ini dia ngeburn sekitar 1%, ya anggaplah 1 sampai 1,2% dari total supply tokennya mereka, maka kita bisa lihat di sini maksimal supply saat ini sekitar 170 juta token, dan kalau misalkan 1% itu artinya sekitar 1,7 juta token dikalikan dengan price dari BNB saat ini di kisaran $302. Dan tadi kalau nggak salah saya sudah hitung untuk dapat nilainya itu berarti kurang lebih sekitar 500 juta dolar sampai 550 juta dolar. Dan itu adalah profit yang Binance bakar ibaratnya in terms of meningkatkan price daripada si BNB. Nah, pertanyaannya teman-teman, apakah harga BNB di sini akan menguat? Nah, kebetulan saya sudah melakukan research dan saya ketemu ada salah satu author yang sempat memberikan kita informasi history movement berdasarkan coin burn yang dieksekusi sama si Binance ya. Nah, di Binance burn yang ke-7, Binance mengalami penguatan sekitar 339%. Sementara untuk yang ke-8 itu 47%. Di yang ke-9 itu sekitar minus 51% dan yang ke-10 itu minus 21%. Selebihnya itu gain teman-teman dari segi harga. Yang tertinggi itu adalah di 14, burning yang ke-14 sekitar 642% dan 98%. Jadi kesimpulannya, pada dasarnya kita kan dapat data itu dari yang ke-7 ya. Kita nggak bisa cek dari yang ke-5, 4, 3, 2, 1 dan seterusnya. Itu jauh sebelum itulah ya kondisinya. Dan kalau misalkan dari seri ya 7 lah ya, 7 koin, 7 event yang terakhir, itu kita bisa lihat hanya 2 kali mengalami pelemahan. Dan sebetulnya pada saat mengalami pelemahan ini di kisaran yang ke-9 ya dan yang ke-10 itu kan kisaran tanggal 15 Juli sampai tanggal 13 April ya 2020. Dan kondisi itu sebetulnya kalau saya tadi cek itu bersamaan dengan kondisi pada saat Bitcoin itu mengalami koreksi. Jadi sekitaran tengah Juli ya ini. Jadi kurang lebih kalau misalnya kita bisa ukur kondisinya, sebentar ya guys. Ya kurang lebih ini ya. Oke, dari sini ke sini itu mengalami penurunan ya. Kurang lebih
Kalau dari segi percentage-nya, sebentar guys, price range-nya kita akan coba cek ya, price range-nya make sure. Nah, ini sekitar 59% overall dari penurunan harga Bitcoin price-nya itu sendiri. Dan kalau misalkan penurunan Bitcoin ini otomatis ya pasti berdampak ke semua sektor atau semua kripto yang saat ini diperdagangkan. Dan artinya kalau misalkan balik lagi nih, semua tergantung dari Bitcoin juga. Menurut saya akan ada impact terhadap BNB burn. Apalagi sebetulnya kalau kita ngelihat dari segi chartnya beberapa hari lalu, untuk si Bitcoin sendiri terhadap si Binance ya, Binance itu stay loh, dia bertahan loh di kisaran level yang kita expect cukup penting menjadi salah satu level supportnya atau kunci supportnya dia. Dan kalau misalnya kalian cek kondisi marketnya ya, itu berbeda dengan Bitcoin. Bitcoin itu konsisten membentuk yang namanya lower high, lower low. Oke. Sementara untuk si BNB itu stagnan, malah cenderung higher high saat ini. Ya, walaupun di sini kelihatan seperti membentuk semacam head and shoulders ya, yang mana kalau misalnya dia sudah breakout ini, mungkin kita berpotensi ngelihat BNB mengalami koreksi lebih dalam. Namun itu tidak bisa menjadi patokan juga. Jadi saya pikir kalau misalkan kita ngelihat kondisi saat ini, mungkin alangkah lebih baiknya kita lakukan technical analysis juga seperti biasa. Based on fundamental, kita bisa berasumsi success rate kita untuk melihat BNB mengalami rebound itu jauh lebih tinggi. Karena tadi kan misalkan dari 7 hanya 2 kali yang mengalami koreksi, dan itu pun pada saat Bitcoin juga mengalami koreksi. Ya, tepatnya pada saat COVID-19. Jadi kalau misalkan let's say 2:5, menurut saya odds-nya cukup oke, ya kan? Dan kondisi sekarang kita ngelihat dari price si BNB sendiri sebetulnya ini cukup tidak terlalu baik teman-teman ya, karena sebelumnya kita ngelihat dia terpantul setiap kali dia ngetes level support yang ada di time frame 4 jam ini. Jadi terakhir kita berasumsi dia membentuk semacam ascending triangle, dan ternyata ya setelah dia terjadi breakout, kita expect dia untuk mengalami penguatan, ternyata dia failed untuk breakout di atas level itu, malah dia di sini membentuk semacam sebentar ya, ini saya delete dulu guys. Jadi dia di atas malah membentuk semacam symmetrical triangle, dan berakhir dengan dia drop daripada symmetrical triangle tersebut. Serta untuk si extend daripada si ascending triangle support lainnya ini itu juga sama, akhirnya di breakout, dan kita ngelihat di sini dia sempat melakukan retest terhadap level tersebut ya. Kemudian yang terjadi adalah false breakout, dia balik lagi ke dalam, dan sekarang dia continue meneruskan pelemahannya dia. Dan kalau misalnya kita lihat dari segi exponential moving average sendiri juga di sini mengindikasikan adanya bear cross, di mana bertanda bahwa si BNB itu memiliki potensi lebih besar untuk mengalami penurunan terhadap kondisi saat ini. Oke. Nah, pertanyaannya, turunnya sejauh mana? Nah, ini untuk time frame 1 hari itu kita masih menggunakan analisa lama kita. So far, teman-teman bisa cek, kita itu masih bertahan di kisaran Fibonacci 50%-nya dia, dan itu di kisaran harga $302. Jadi kita masih wajib harus mempertahankan level tersebut in terms melihat BNB kembali mengalami penguatan lagi. Karena selain daripada itu, kalian juga harus lihat di sini berpotensi menjadi level support pentingnya dari si ascending trend line yang terbentuk ya. Dan itu sudah terbentuk cukup lama. Kalian bisa lihat setiap kali dia menyentuh level tersebut, kita selalu mendapat reaksi, dan terakhir itu sempat false breakout ini aja paling. Dan so far kita karena langsung balik ke atas, menurut saya ya cukup oke untuk kita menganggap bahwa si ascending triangle ini itu masih valid untuk kita gunakan kembali. Namun yang perlu diperhatikan adalah decline yang terjadi terhadap si exponential moving average pada time frame daily ini ya. Nah, ini juga yang bisa menjadikan indikasi kita mengalami rejection terhadap si BNB. Nah, so far seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ngelihat dia masih mampu bertahan, maka bukan hal yang mustahil gitu ya, ngelihat dia bahkan berpotensi untuk
break daripada si Fibonacci level 61,8% ini. Jadi $330 itu adalah resistance pentingnya kita, $302 itu merupakan support kita, dan kita sedang mengetes level tersebut. Kita juga nggak boleh break di bawah kisaran level $290. Otherwise kalau itu berhasil di breakout, maka kita akan berpotensi ngetes level $261, dimana ini adalah panic low yang terakhir terjadi terhadap kondisi seluruh cryptocurrency pasca dropnya Bitcoin di kisaran bulan Juni dan Mei. Oke? Nah, itu aja informasi yang bisa saya sampaikan seputaran BNB. I hope you guys like it, and I'll see you guys again in the next video. Cheers!